Al-Jumu'atu, salat Jumat, fadlu yaumil Jumu'ati, keutamaan hari Jumat. Warada anna yaumal Jumu'ati khairu ayyamil usbu'i. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa hari Jumat merupakan hari yang terbaik di antara hari yang lain dalam seminggu. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah, sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Ya, fihi khuliqa Adam alaihi salam, pada hari Jumat diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannata, di hari Jumat juga masukkan ke surga Nabi Adam. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu juga Jumat dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Diriwayatkan rawahu Muslim wa Abu Daud dan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Kemudian wa an Abi Lubabah al-Badri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Lubabah al-Badri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sayyidul ayyami yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari adalah hari pemuka seluruh hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Wa a'zamuha 'indallah, hari Jumat itu agung di sisi Allah Ta'ala. Wa a'zamu 'indallahi Ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha. Dan dia itu agung di sisi Allah dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa fihi khamsu khilalin, padanya terjadi 5 peristiwa. Khalaqallahu azza wa jalla fihi Adam, Allah menciptakan Adam hari Jumat. Wa ahbatallahu ta'ala fihi Adama ilal ardi, dan juga Allah menurunkan Nabi Adam itu Allah menurunkan Adam ke bumi. Wa fihi tuwaffiyallahu ta'ala Adam, di hari Jumat juga Allah mewafatkan Adam. Wa fihi sa'atun la yus'alul 'abdu fiha syai'an illa atahallahu ta'ala iyyahu ma lam yas'alu haraman. Di hari Jumat juga Allah mengabulkan permintaan atau doa seorang hamba kecuali yang mana permintaan itu tidak sesuatu yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, dan hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Ma min malikin muqarrabin wala sima'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfiqana min yaumil jumu'ah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Qala al-Iraqi isnaduhu hasan, kata Iraq isnaduhu hasan. Ya, dan tidak ada malaikat dan langit dan bumi dan juga dan angin dan gunung dan laut, melainkan semuanya merasa ketakutan jika hari Jumat telah tiba. Ad-du'a'u fiha, berdoa pada hari Jumat, ya. Yambaghil ijtihadu fid du'a'i, dianjurkan memperbanyak doa pada saat akhir-akhir inda akhir sa'atin min yaumil jum'ah, pada hari-hari akhir dari Jum'ah. Fa'an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala qultu, dari Abdullah bin Salam qalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yaumil jumu'ati sa'atan. Sedangkan Rasul dalam keadaan duduk, aku berkata, dalam kitabullah kami mendapati satu keterangan bahwa pada hari Jumat terdapat saat di mana tidaklah seorang mukmin menunaikan salat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuwafiqu 'abdun mu'minun yusalli yas'alullahu 'azza wa jalla fihi syai'an illa qada lahu hajatahu. Bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ba'du sa'atin fa qultu sadaqta aw ba'du sa'atin. Abdullah berkata, Rasulullah memberi isyarat kepadaku atau sesaat, aku pun berkata, kamu benar atau sesaat. Aku bertanya, kapan saat itu? Qultu ayyu sa'atin hiya, aku berkata, kapankah waktu itu? Qala akhiru sa'ah min sa'atin nahari, Rasulullah bersabda, saat terakhir dari waktu siang. Qultu innaha laysat sa'atu salatin, aku berkata itu bukan waktu untuk salat. Beliau bersabda, bala, innal 'abdal mu'mina idza shalla thumma jalasa
لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة رواه Ibnu Majah. Artinya benar sesungguhnya orang mukmin apabila telah selesai salat lalu duduk hanya untuk menunggu salat berikutnya maka ia berada dalam salat ya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, inna fil jumu'ati sa'atan, pada hari Jumat terdapat saat waktu yang tidaklah seorang muslim pun yang memohon kebaikan kepada Allah pada saat itu melainkan Allah pasti memperkenankan permohonannya. Saat itu adalah sesudah salat asar. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'da al-'asri rawahu Ahmad. Qala al-Iraqi sahihun, al-Iraqi hadis ini sahih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda, yaumul jumu'ati 12 sa'atan, hari Jumat terdiri dari 12 saat atau 12 jam. Minha sa'atun la yujadu 'abdun muslimun yas'alullahu ta'ala syai'an illa atahu iyyahu. Di antaranya terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah memberikan sesuatu yang dimohonnya itu kepadanya. Ya, wa tamassuha akhiru sa'atin ba'da al-'asr, berusaha menggapai saat itu di saat akhir setelah asar. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud al-Hakim fil Mustadrak wa qala sahihun ala syarti Muslim, sahih atas syaratnya Muslim. Wa Hasan al-Hafidz isnadu fi Fathul Bari wa an-Nasa'i. Wa an Abi Salamah Abdurrahman an nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u fadzakaru as-sa'ata allati fi yaumil jumu'ah. Dari Abu Salamah Abdurrahman bahwasanya ada beberapa sahabat berkumpul sambil membicarakan masalah saat-saat mustajab di hari Jumat. Lap tangannya. Cuci tangan. فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة رواه سعيد في سننه. Kemudian mereka berpisah dan sepakat bahwa saat mustajab itu adalah saat terakhir di hari Jumat. Hadis riwayat Sa'id dalam sunannya. Ya. Wa sahhahu al-Hafidz fi Fathhi, dan Imam Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini sahih. Kemudian wa qala Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, aktsarul ahaditsu fi sa'ati, kebanyakan hadis menyatakan bahwa saat-saat mustajab itu adalah allati yurja fiha ijabatud du'a, yang mana terijabahnya doa, innaha ba'da salatil asar, setelah salat asar. Wa yurja ba'da zawali syamsi, waktu tersebut bisa saja terjadi setelah tergelincirnya matahari. Wa amma hadithu Muslim wa Abi Dawud wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sa'atil jum'ah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Abu Musa dan menyatakan bahwanya ia pernah mendengar Rasul memaparkan tentang saat pada hari Jumat itu adalah di antara waktu imam dan khatib, hiya ma baina ayyajlisal imamu imam atau khatib yakni 'alal mimbari, duduk di atas mimbar, ila an tuqdas salatah, hingga selesai salat. Faqad u'illa bil ittirabi wal inqita', hadis ini tidak valid dan sanadnya terputus ya. Kemudian kita masuk kepada istihabu katsiratus salati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul jumu'ati, anjuran memperbanyak selawat pada malam dan siang hari Jumat. Wa yaumaha. Fa'an Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aus bin Aus dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdal ayyamikum yaumul jumu'ati fi khalaqa Adam wa fihi qabadha wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-sa'akatu fa aktharu alayya min as-salati fihi.
Sebaik-baik kalian hari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan dicabut rohnya, serta pada hari itu pula ditiup sangkakala dan seluruh umat manusia dimatikan. Oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat kepadaku dan pada hari tersebut sesungguhnya salat kalian disampaikan kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'aradu alayka salatana. Hadis riwayat Bukhari. Mereka bertanya, bagaimana salat kami sampai kepadamu sedangkan jasadmu waqad urimta, jasadmu telah hancur. Faqala, Rasul bersabda, inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah melarang bumi untuk makan jasad para nabi. Hadis riwayat rawahu Bukhari, rawahul khamsa illa Tirmidzi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i kecuali Tirmidzi. Kemudian kita masuk qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, yastahibbu kathratus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasul fi yaumil jum'atah, pada hari Jumat, wa lailatuhu, dan hari siangnya dan malamnya, liqaulihi, karena firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru minas salati 'alayya jum'ati wa lailatul jum'ati, perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam, Rasul adalah pemimpin seluruh umat manusia. Wa yaumul jum'ati sayyidul ayyam, dan hari Jumat merupakan pemuka seluruh hari dalam satu minggu. Falil salati alaihi fi hadzal yaum muzayyatun laysat li ghairihi, dengan demikian baca salat kepada Rasul pada hari Jumat merupakan satu keutamaan yang tidak didapati pada hari-hari yang lainnya. Ma hikmatin ukhra, hikmah lainnya adalah bahwa setiap amal kebaikan umat Rasul di dunia akhirat, wa ya anna kulla khairin nalatuhu ummatuhu fid dunya wal akhirah fa inna nalathu ala yadihi, sebenarnya terletak di dalam genggaman beliau, ya. Ala yadihi fa innahu nalatuhu fa jama'a Allahu li ummati baina khairid dunya wal akhirah fa a'zama karamatin tahsulu lahum fa innama tahsulu yaumul jumu'ah. Hikmah lainnya adalah setiap amal kebaikan umat Rasul di dunia dan akhirat sebenarnya terletak dalam genggaman beliau. Dengan perantaraan beliau Allah mencurahkan kepada umat beliau kebaikan dunia dan ukhrawi serta kemuliaan terbesar yang dapat mereka raih pada hari Jumat. Pada hari itu mereka akan dibangkitkan lalu ditempatkan di dalam gunung surga. Fa inna fi ba'athathum ila manazilihim wa qusuruhum fil jannati wa huwa yaumul mazid lahum idza dakhalul jannah wa huwa yaumu 'id lahum fid dunya. Bahkan hari Jumat merupakan waktu ditambahkannya kemuliaan untuk mereka ketika masuk surga. Hari Jumat merupakan hari raya mereka ketika di alam dunia. Wa yauma yas'afuhumullahu ta'ala bi talabatihim wa hawaijihim. Hari Jumat merupakan hari raya, setiap doa yang dibaca pada hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Wala yuraddu sa'ilahum, semua keutamaan ini dapat mereka raih dengan sebab adanya bimbingan pemimpin mereka, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha kullu innama arafuhu wa hasala lahum bisababihi wa ala yadihi famin syukrihi wa hamdihi wa da'ul qalilu min haqqihi sallallahu alaihi wasallam anna yaktharu min as-salati alaihi fil yaumi wa lailatihi. Semua keutamaan ke hari Jumat merupakan hari raya mereka. Setiap doa yang dibaca pada hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Semua keutamaan dan keistimewaan ini dapat mereka raih dengan sebab adanya bimbingan pemimpin mereka, yaitu Rasul. Jadi sebagai tanda terima kasih terhadap Rasul, kita dianjurkan memperbanyak selawat kepada beliau pada hari-hari siang dan malam Jumat, ya. Kemudian juga istihabu qira'atu suratul kahfi yaumil jum'ah wa lailatuhu. Dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada siang dan malam Jumat. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ah, barang siapa yang dia membaca surat kahfi di siang hari Jumat, adha'a lahu an-nura ma bainal jum'ataini, maka dia disinari cahaya di antara dua Jumat atau dua pekan, ya. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang membaca surat kahfi di hari Jumat, sata'a lahu nurun min tahta qadamihi, ya, maka cahaya memancar di bawah telapak kakinya,
إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعة رواه ابن مردawih بسند لا بأس به. Ya, hingga ke langit dan menerangi dirinya pada hari kiamat serta diampuni segala dosanya yang terdapat di antara duanya. Hadis Ibnu Mardawaish dengan sanad yang tidak cah-cah. Ya. Karahatu raf'us sauti biha fil masajid, maka membaca surah Al-Kahfi dengan suara keras di dalam masjid. Asdar Syekh Muhammad Abduhu Fatawan, Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa berkaitan masalah ini. Ja'a fiha, di antaranya dia mengatakan wa qira'atu suratul kahfi yaumul jumu'ah ja'a fi ibaratin al-ashbah inda ta'dad al-makruhati ma nassahu. Membaca surah Kahfi dalam masjid dengan suara keras pada hari Jumat sebagaimana yang terdapat dalam buku Al-Ashbah, termasuk perkara yang makruh. Wa yaqra'u ifraduhu bis-shaum, perkara yang makruh sama halnya dengan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dan pada malamnya dikhusus untuk salat tahajud. Wa ifradu lailatuhu bil qiyami wa qira'atul kahfi fihi khususan. Ya, makruh membaca surat Kahfi pada siang harinya apabila dibaca dengan beriqamah. Wa hiya la taqra'u illa bit-tahlhin. Wahalul masjid yalghun, sementara orang-orang dalam masjid itu berbuat sia-sia, berbicara. Wa yatahaddatsun wa la yansituna, tidak mau memperhatikan ataupun mendengarkan. Thumma innal qari'a katsiran ma yuwashwisa 'alal musallin, di samping itu orang yang membacanya dapat mengganggu tenangan dan kekhusyuan orang yang sedang salat. Faqira'atuha 'ala hadhihi alwajhi mahdhuratun, karena itulah perbuatan tersebut dilarang. Ya. Yang kelima, al-ghuslu, mandi, wat tajammulu, berhias, wasiwak, menggosok gigi, wat tatibu lil mujtama'ati, memakai wangian ketika hendak mendiri pertemuan, wala siyamal jum'ah, terlebih-lebih pada hari Jumat. Ya. Yastahibbu likulli man arada hurudi salatil jum'ah, dianjurkan untuk bagi siapa saja yang akan menghadiri salat Jum'ah, atau majma'a min majami'in nas, atau menghadiri pertemuan. Ya, sawa'un kana rijalan aw imra'atan, hukum sunnah ini berlaku baik laki dan perempuan. Ya, aw kana kabiran aw saghiran, orang tua atau beranak-anak, muqiman aw musafiran, baik itu dia muqim menetap atau dia berpikiran. Ayyakuna ala ahsani halin minan nadhafati waz zinati, hendaklah dia memakai pakaian bersih dan menghiasi dirinya dengan mandi. Fayaghtasilu, dengan mandi. Wa yalbisu ahsanats thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Wa yatibu bit-tib, memakai minyak wangi. Wa yantadhifu bis-siwak, dengan bersiwak juga. Wa qad jaa fi dzalika, berdasarkan hadis dari An Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin al-ghusli yaumul jumu'ah, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jumu'ati wa yalbisu min salihi athiyabihi wa in kana lahu tibun massa minhu. Ya, setiap muslim diharuskan mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangian jika ada. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, rawahu Ahmad wa Syaikhan. Ya. Selanjutnya, wa an Abi Salam radhiyallahu anha annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-minbari yaumul jumu'ah, dari Ibnu Salam bahwa dia pernah mendengar Rasul bersabda di atas mimbar pada hari Jumat, ma'ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jumu'ati siwa thawbi mahnatihi, tidaklah masalah apabila salah seorang di antara kalian membeli dua pakaian untuk hari Jumat di samping dua pakaian untuk pekerjaannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis yang ketiga yaitu an Salman Al-Farisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yaghtasilu rajulu yaumul jumu'ah. Dari Salman Al-Farisi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat bersuci dengan alat kebersihan yang semampunya. Wa yatatahhiru bimastata'a min tahrin wa yudahhinu min dahnihi, mengenakan minyak dan memakai wangian yang ada di rumahnya. Aw yamassa min tibi baitihi thumma yaruhu ilal masjid, kemudian dia pergi dari masjid tanpa misah. Wala yufarriqu baina itsnaini, tanpa memisahkan antara dua orang, lalu menunaikan salat. Thumma yusalli ma kataba lahu thumma yansitu lil imani idza takallam, lantas menyimak imam atau khatib saat khutbah. Wa kana illa ghafira lahu minal jum'ati ilal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosanya
di antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Hadis rawahu Ahmad wa Bukhari wal Bukhari. Wa kana Abu Hurairah yaqulu, dalam hal ini Abu Hurairah berkata, wa thalathatu ayyamin ziyadatun, 3 hari ditambah dengan 3 hari lagi. Innallaha ja'ala al-hasanata bi'ashrati amsalihha, bahwasanya Allah membalas setiap kebaikan dengan 10 kali lipat. Wa ghufranu dzunubi khasun bis-saghair, dosa yang diampuni hanyalah dosa kecil saja. Lamma rawahu Ibnu Majah, berdasarkan dalilnya adalah hadis Ibnu Majah. Lamma rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang menegaskan ma lam yaghsha al-kaba'ir, selama al-kabairu, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Wa inda Ahmad bisanadin sahihun, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun ala kulli muslimin al-ghuslu, keharusan setiap muslim adalah mandi, wattibu, memakai wangian, dan menggosok gigi, wassiwaku yaumul jum'ah, dan siwak pada hari Jumat, ya. Wa 'inda Tabarani, dan dari Tabarani di dalam kitab Al-Awsat, fil Awsati wal Kabir dan Al-Kabir, bisanadina rijaluhu thiqatun, yang sanad perawinya dapat dipercaya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin minal jam'i, Rasulullah berkata pada hari Jumat pernah bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan, inilah hari yang Allah jadikan untukmu sebagai hari raya, oleh karena itu hendaklah kalian mandi dan menggosok gigi. Fa'tasilu wa 'alaikum bis-siwaki, dzakarahu al-Baihaqi fil Mujma'. Ya, kita lanjutkan. At-takbiru ilal jumu'ah, anjuran datang ke masjid lebih awal, ya. Yandabut at-tabkiru ilal jumu'ah, anjuran datang ke masjid lebih awal. Yandabut tabkiru ila salatil jumu'ah li ghairil imam, disunahkan datang masjid lebih awal untuk salat Jumat kecuali imam atau khatib. Qala Alqamah, berkata Alqamah, kharajtu ma'a Abdullah ibn Mas'ud ila al-jumu'ah fawajada thalathatan qad sabaquhu, aku pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ke masjid untuk salat Jumat, saat itu telah ada 3 orang yang lebih awal datang. Qala, lalu berkata Abdullah, rabi'un arbi'atan, akulah orang keempat datang ke masjid, dan orang keempat itu tidaklah jauh dari Allah. Wa ma rabi'un arbi'atin minallahi biba'idin, ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, aku mendengar Rasul bersabda, innan nasa yajlisuna yaumal qiyamati ala qadarin arwahihim ila al-jumu'ati, الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما ربع أربعة من الله ببعين, رواه ابن بجة وحسنه المنذري. Orang-orang nanti pada kiamat akan duduk berurutan sesuai kesegeraan mereka pergi ke masjid untuk salat Jumat, ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan keempat. Orang keempat dari 4 orang itu tidaklah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Munziri, ya. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah Rasul bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslul janabah, barang siapa mandi pada hari Jumat karena junub, ya, thumma raha faka'annama qarraba badanatan, kemudian dia pergi ke masjid, maka seolah-olah dia berkorban seekor unta. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah, barang siapa yang pergi pada saat kedua, faka'annama qarraba biqarratin, seolah dia berkorban seekor sapi. Wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah, yang datang pada saat ketiga, faka'annama qarraba kabashan aqranin, dia seolah-olah berkorban seekor kambing yang bertanduk, ya. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati faka'annama qarraba dajajah, barang siapa yang dia pergi pada saat keempat, maka dia seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Man raha fi as-sa'ati al-khamisah, barang siapa yang datang pada waktu saat kelima, faka'annama qarraba baydah, seolah-olah dia berkorban seekor tulir atau sebutir telur. Fa'idha kharajal imam, apabila imam telah datang, maka semua mereka hadir. Hadaratul malaikatu yastami'una dzikra, maka semua malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Rawahul Bukhari, rawahul jamaah illa Ibnu Majah, ya. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai, dan Abu Daud kecuali Ibnu Majah.
Kemudian teman-teman semuanya, wa jama'atun minal ulama, Imam Syafi'i wa dhahaba Syafi'i wa jama'atun minal ulama, Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat ya ila anna hadhihi as-sa'atu hiya sa'atun nahari, bahwa ini masuk dengan saat-saat adalah waktu siang, oleh karena itu untuk mereka disunahkan pergi dari waktu terbit fajar. Fanadabu ila ar-rawahi min awwalin nahari wa dhahaba Malikun, adapun Imam Malik berpendapat ila annaha ajza'un sa'atin wahidatin, bahwasanya yang dimaksud dengan saat-saat adalah bagian-bagian dari waktu yang diperlukan mulai 1 jam sebelum tergelincirnya matahari dan sesudahnya, qabla az-zawali wa ba'dihi, wa qala qaumun hiya ajza'u sa'atin qabla az-zawal. Dan juga wa qala qaumun, ya, Imam Malik tadi. Sementara menurut Imam Ibn Rushd, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang maksud saat-saat adalah bagian waktu sebelum tergelincirnya matahari, sebab apabila waqala Ibn Rushd wa huwa al-azhar, ya, wa huwa al-azharu, berkata Ibn Rushd, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini maksudnya saat-saat adalah bagian waktu sebelum tergelincir matahari, sebab apabila matahari sudah segelincir, seluruh kaum muslimin telah diwajibkan supaya datang ke masjid liwujubis sa'i ba'da az-zawali. Kemudian